Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama nabiyya wa rasulah. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Alhamdulillah jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah kita kembali berkumpul dalam majelis ilmu. Kalau boleh AC-nya dikecilin, masih dingin sekali. Alhamdulillah, ini yang di belakang. Alhamdulillah kita berkumpul dalam majelis ilmu di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau hingga hari kiamat. Jamaah rahimakumullah, kita masuk ke bulan Dzulhijjah sekarang ya, awal-awal bulan Dzulhijjah. Kalau dalam kalender Muhammadiyah sudah dimulai sejak hari Senin tanggal 1 Dzulhijjah begitu. Kalau kalender pemerintah berarti baru hari ini tadi pagi masuk tanggal 1 Dzulhijjah. Ma min ayyamin ahabbu ilallah min amalis salih, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam rangka saling mengingatkan tidak ada hari-hari yang paling dicintai oleh Allah untuk melakukan amal-amal soleh kecuali pada 10 awal bulan Dzulhijjah. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an walayalin ashr, ya, jadi ada 10 hari yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sangat dicintai ya. Makanya para salafus saleh, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satunya ya pada hari-hari 10 ini memperbanyak puasa, jamaah yang dirahmati Allah, memperbanyak sedekah dan amalan-amalan yang lainnya. Begitu yang biasanya ya Senin Kamis ya ditambah lagi dengan berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9 ya. Yang biasanya barangkali sedekahnya sekian ditambah lagi, taubatnya sekian ditambah lagi ya, karena memang ya 10 hari ini 10 hari yang istimewa. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah, ya kita lanjutkan ya majelis kita sampai surah Alam Nashrah ya. Atau surah Asy-Syarh atau surah Al-Insyirah. Al-Insyirah ini atau Alam Nashrah ini atau Asy-Syarh itu dikatakan surah ya, Asy-Syarh atau yang berarti hatinya dilapangkan ya. Itu hatinya dilapangkan. Jamaah yang dirahmati Allah ya. Tetapi jamaah yang dirahmati Allah, surah Alam Nashrah ini memiliki keistimewaan. Yang memiliki keistimewaan dari hadis Nabi Muhammad SAW ya, itu bahwasanya man qara'a, kata Rasulullah, nanti barangkali setelah mendengar
hadis ini mungkin jamaah bisa memperbanyak membaca surah Alam Nashr ini karena memiliki keistimewaan. Man qara'a surata Alam Nashr, barang siapa yang membaca surah Alam Nashr, faka'annama ja'ani, ya, wa ana muhtammun fafariha anni. Barang siapa yang membaca surah Alam Nashrah, ya kapanpun dibaca dalam sholat ataupun di luar sholat, sambil nyetir mobil atau sambil ya jalan-jalan dan lain sebagainya, faka'annama ja'ani, dia itu sebagaimana seseorang yang datang kepadaku, yang silaturahmi ke rumahku, kata Rasulullah, wa ana mughtamun, dan saya ini dan saat dia datang ke rumahku itu saya dalam kondisi bersedih, kata Rasulullah, sebagaimana seseorang yang datang ke rumahku atau silaturahim ke rumahku, kata Rasulullah, dan kebetulan saya pada saat itu sedang bersedih, begitu. Fafariha anni, kemudian dengan kedatangannya ini, ya, kedatangan seseorang itu ke rumahku, ya, itu membuat saya bahagia, jamaah yang dirahmati Allah. Jadi intinya ternyata fadilah surah Alam Nashrah ini kalau kita baca menghibur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Rasulullah pernah sedih, pernah, ya. Makanya ketika tahun 6 kenabian itu ada namanya Amul Huzni, ya, tahun kesedihan, 6 atau 8, ya, tahun kesedihan, karena Rasulullah saat itu bersedih. La fadilahnya membaca surah Alam Nashrah itu, kita itu seperti menghibur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya, salah satu fadilah daripada surah Alam Nashrah. Kemudian kita geser ke Alam Nashrah. Alam itu artinya bukankah, ya. Pertanyaan alam, ya. Alam Nashrah, ya. Ya, bukankah kami telah melapangkan, Alam Nashrah laka sadrak, melapangkan apa? Melapangkan dadamu, yang dirahmati Allah. Jadi Rasulullah ketika diasuh oleh Halimatus Sa'diyah itu, ketika masa kecilnya sebelum diangkat menjadi nabi, jadi Nabi Muhammad itu pernah didatangi oleh malaikat, kemudian membelah dadanya, kemudian ya diambil sesuatu dari dada Rasulullah, dibersihkan pengaruh-pengaruh iblis, yang dirahmati Allah, begitu. Karena setiap manusia ini, kata Rasulullah SAW, ya, didatangi ataupun hari-harinya itu ya dibersamai oleh iblis yang terus menggoda. Bedanya, kata Rasulullah, iblis itu sudah dilemahkan untukku, kata Rasulullah. Jadi bedanya Rasulullah itu mengapa maksum, dijaga dari kesalahan dan dijaga dari keburukan, karena iblis yang selalu menggoda itu dilemahkan, jadi sudah nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Tapi kalau kita, ya, begitu masih kuat, jamaah yang dirahmati Allah. Bahkan kadang kita jadi iblisnya, jamaah yang dirahmati Allah, ya. Kenapa katakan jadi iblisnya? Ya, orang gibah kita dengerin, bukannya menegur, begitu. Orang ngomongin kejelekan orang kita dengerin, bahkan kita juga ikut membicarakan, maka kita jadi iblisnya. Ya, syaitan ahras, kata Rasulullah. As-saqitu lisyarri syaitan ahras, kata Rasulullah. Diam terhadap keburukan itu sama dengan setan bisu, ya. Sudah setan bisu lagi, jamaah yang dirahmati Allah. Gimana ibu saya ini? Ya. Diam terhadap keburukan setan bisu. Ya, apalagi kalau ikut-ikutan jadi iblisnya, ya. Gitu, jamaah yang dirahmati Allah. Padahal kata Allah, setan itu ada dua, minal jinnati wan nas, ya, dari setan manusia dan setan, ya, dari jin, ya. Jadi kalau setannya atau iblisnya itu dari kalangan jin, gampang dibacain al-maksurat, dibacain a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, itu pergi. Tapi kalau setannya manusia, dibacakan ta'awudz, tidak pergi, jamaah, ya. Kalau dilempar pakai kursi baru dia pergi, ya. Kalau setannya itu manusia, ya, gitu. Dia akan pergi. Alam nashrah laka sadrak, ya, begitu. Sadrak itu artinya dadamu, jadi dilapangkan. Jadi masa Rasulullah itu dilahirkan, ada kebiasaan anak kecil itu dibawa jauh dari kota Mekah. Ada kebiasaan. Mengapa?
Ya, Rasulullah itu kan dititipkan kepada ibu susuan namanya Halimatus Sa'diyah. Tempatnya itu di perkampungan. Mengapa kok ditaruh di perkampungan? Kalau di perkampungan itu tempatnya sejuk, kemudian jangkauan pandangan dan penglihatan itu lebih jauh, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kalau di kota hiruk pikuk, makanya jamaah bisa melihat ya, awal-awal pesantren biasanya dibangun itu biasanya jauh dari perkotaan. Begitu. Karena memang kalau kebiasaannya orang-orang Hadramaut di Yaman itu, kebiasaan guru-guru mereka menjauhkan pendidikan itu dari hiruk pikuk manusia, begitu. Kenapa? Atau hiruk pikuknya kota, baru mau baca kitab sudah terdengar orang ngebut-ngebut. Jadi ya enggak fokus nanti jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Atau barangkali ada yang protes, oh enggak kok Al-Amin Perinduan itu di pinggir kota, tapi kan masuk dulu, ya. Masuk ke dalam baru ketemu santri. Ya. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah, ayat yang kedua, wa wada'na anka wizrak. Ya. Wa wada'na itu artinya dan kami telah meletakkan ya atau melepaskan anka wizrak darimu beban ya. Beban-beban hidupnya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, sudah dilepaskan dari beban-beban hidup Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Mengapa dikatakan beban-beban hidup? Jadi Rasulullah itu memiliki asisten. Asistennya namanya malaikat Jibril yang dirahmati Allah ya. Asisten namanya malaikat Jibril. Jadi setiap hari atau setiap waktu malaikat Jibril itu datang kepada Rasulullah. Setiap malam bahkan Rasulullah itu setoran hafalannya kepada malaikat Jibril. Makanya Rasulullah membagi malamnya itu menjadi 3. Ya, sepertiga pertama tidur, sepertiga kedua untuk belajar, sepertiga ketiga untuk sholat. Ya, sepertiga pertama itu kan Rasulullah setelah Isya tidur, berarti sepertiga pertama sekitar jam 12 itu bangun. Ya. Untuk istri kan. Itu tidur itu ya jam itu. Ya jam itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi sepertiga itu belajar ya. Sepertiga belajar itu belajarnya sama malaikat Jibril yang dirahmati Allah. Pernah malaikat Jibril itu enggak datang seminggu. Nah, malaikat Jibril itu enggak datang seminggu Rasulullah galau. Gitu yang dirahmati Allah ya. Kebayang kan, biasanya didatangi malaikat Jibril, tapi malaikat Jibril nggak datang, akhirnya Rasulullah galau, begitu. Ibaratnya dia Asy'ari, setiap malam itu didatangi sama sahabatnya, begitu. Tiba-tiba nggak datang kan kepikiran. Begitu juga Rasulullah. Makanya aku menurunkan beban hidup darimu, kata Rasulullah. Jadi punya asisten ya. Rasulullah itu bernama malaikat Jibril. Bahasa sekarang itu asisten yang dirahmati Allah. Ya. Karena terus membersamai Rasulullah ya. Alladzi anqadha dhahrak ya. Alladzi anqadha dhahrak ya. Anqadha dhahrak itu hati-hati di sini. Banyak yang salah membaca nanti. Apa yang membebani punggungmu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Yang membebani punggungmu begitu. Karena memang di awal-awal dakwah itu Rasulullah namanya dakwah sirriyah. Ya, makanya kalau di dalam sirah itu ada namanya Darul Arqam, ya. Darul Arqam itu adalah tempat Rasulullah, tempat rahasia sebenarnya untuk mengajak para umatnya, para sahabat-sahabatnya yang baru masuk Islam untuk diajari Islam, begitu. Itu memang sembunyi-sembunyi. Dakwah sirriyah itu artinya sembunyi-sembunyi. Karena yang masuk Islam itu orang-orang lemah, jangan dirahmati Allah. Orang-orang masuk Islam awal itu Bilal, itu Khabbab, itu Zunairah, Ammar bin Yasir, itu orang-orang lemah semuanya. Begitu. Pernah ada seorang sahabat namanya Jundub bin Junadah, Abu Dzar Al-Ghifari bilang, nanti saya akan baca Al-Quran di samping Ka'bah katanya. Saya kan sudah masuk Islam gitu. Kata Rasulullah, jangan, nanti kamu dipukul, dihajar sama orang-orang kafir Quraisy. Ternyata dia Abu Dzar Al-Ghifari terlalu semangat, akhirnya dia ambil Quran, akhirnya dia datang ke Mekah, ke Ka'bah, kemudian dia ya azan, setelah azan dia baca Quran, begitu jamaah yang dirahmati Allah. Dengar oleh Abu Lahab dan Abu Jahal, dipanggil semua orang kafir Quraisy, akhirnya dipukulin sampai babak belur. Kata Rasulullah, kan sudah saya bilangin gitu.
Nggak bakalan, kamu ini masih lemah itu jamaah yang dirahmati Allah. Makanya Rasulullah bilang, pernah mengatakan dalam hadisnya begitu. Hadis ini diperuntukkan oleh orang-orang yang kuat dan orang-orang yang kaya. Alaikum biddu'afa, kata Rasulullah. Alaikum biddu'afa. Jaga orang-orang lemah di antara kalian, kata Rasulullah. Innama tunsoruna biddu'afaikum. Sesungguhnya kalian itu ditolong karena keberadaan orang-orang miskin, orang-orang papa, orang-orang lemah di antara kalian. Jamaah yang dirahmati Allah, kemudian warafa'na laka dzikrak, ya. Warafa'na, dan aku jadikan namamu itu disebut-sebut, ya. Maksudnya ketika azan itu kan disebut, ya. Warafa'na laka dzikrak. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah, ayat yang berikutnya, fa inna ma'al usri yusra. Nah, ini konsep kehidupan. Fa inna, sesungguhnya, ma'a, bersama, usri, kesulitan, yusra, ada kemudahan. Jadi nanti jamaah jangan salah nanti. Biasanya itu kan santai, sabar. Setelah kesulitan ada kemudahan. Itu tidak benar. Bukan setelah, tetapi bersama. Itu kan. Di dalam bahasa Al-Quran itu fa inna ma'al usri yusra. Sungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, bersama bukan setelah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah ketika kesulitan itu sudah menyiapkan begitu, sudah menyiapkan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala kemudahan-kemudahan yang membersamainya. Begitu, makanya dibutuhkan kesabaran sedikit. Ditekan lagi oleh Allah, inna ma'al usri yusra, ya. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, jamaah yang dirahmati Allah, ya. Makanya ada hadis yang lain mengatakan innallah idza ahabbal mar'a ibtalahu, ya. Sesungguhnya Allah itu kalau sudah cinta kepada seseorang pasti diberikan cobaan, begitu. Jadi nanti kalau siapapun di antara kita diberikan cobaan oleh Allah dalam hidupnya, berarti Allah sedang cinta. Begitu sebaliknya, kok nggak pernah dicoba, seneng terus, jamaah yang dirahmati Allah, ini hati-hati. Takut-takutnya Allah ini lagi nggak senang sama kita, atau takutnya Allah lagi nggak perhatian sama kita, jamaah yang dirahmati Allah. Kok isinya senang terus nggak pernah dicoba, meskipun sebenarnya kesenangan itu juga adalah cobaan, jamaah yang dirahmati Allah. Ya, ingat apa enggak? Fa idza faraghta fansab. Ini juga jamaah pesannya Allah. Fa idza, apabila faraghta, kalian selesai mengerjakan kebaikan yang satu, fansab, ya, maka segera kerjakan kebaikan yang lainnya, gitu. Jangan berhenti. Kata Imam Syafi'i mengatakan, raaitu wuqufal ma'i yufsiduhu. Aku melihat air yang menggenang itu merusak, ya. Insala toba illam yasil lam yatib. Apabila air itu sudah mengalir maka dia akan baik, kalau tidak mengalir dan menggenang terus maka ia akan berbau, jamaah yang dirahmati Allah. Ini juga nasihatnya kepada semuanya. Makanya seseorang atau laki-laki kalau sudah cukup umur itu segera menikah, jangan menjomblo, jamaah yang dirahmati Allah. Karena kata Imam Syafi'i, kalau airnya itu terus menggenang maka dia buruk, ya. Kalau terus menggenang maka dia akan buruk, jamaah yang dirahmati Allah. Wa ila rabbika farghab, dan kepada Tuhanmu lah engkau berharap. Mari kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Ya, jadi anqadha, ya.
Gak boleh anqadha tapi anqadha. Wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Ya, kita baca satu-satu ya jamaah. Kita bagi 4 ayat dulu saja. Waktunya mepet ya, mudah-mudahan bisa.